everybody, hoi allemaal. Welcome back to Sokal Indo with me Benny. We are now visiting the Regency of Boyolali in the west of the city of Solo. So the Regency of Boyolali is located between Solo, Semarang, and Magelang. Kita akan menelusuri jejak-jejak peninggalan masa kolonial Hindia Belanda dan catatan tentang kehidupan orang-orang Belanda dan orang-orang Indo-Belanda di Boyolali ini, karena tidak terlalu banyak catatan tentang jejak-jejak kolonial dan kehidupan orang-orang Belanda ataupun Indo-Belanda semasa Hindia Belanda. So stay tuned. So this place is located between two mountains. The one is Merbabu Mountain and that is Merapi Mountain. Back in the Dutch East Indies era, that this place is a plantation. Jadi di masa Hindia Belanda, Boyolali ini adalah perkebunan teh dan kopi. Dan ada satu hal menarik di sini. This water pump is from the Dutch East Indies era. Jadi ini adalah pompa air yang berasal dari zaman Hindia Belanda, yang memang sudah tidak digunakan lagi, tapi dijadikan banyak sekali poster kampanye. Salah satu yang paling ikonik dari Boyolali adalah rumah ini. Orang-orang biasa menyebutnya sebagai rumah Leo karena di depan rumah ada patung singa dan di atas tertulis Prono Sastran. Mungkin rumah ini milik warga dari Prono Sastran atau sebelumnya mungkin milik keluarga Belanda. Kita akan cari tahu catatan-catatan selengkapnya, dan rumah ini masih sangat terawat, masih sangat bersih, tapi dulu keadaannya tidak seperti ini. Kita akan berjalan ke arah sana, dan di samping kita ini ada gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Di dalamnya ada sekolah. Dulu ibu saya dan saudara-saudaranya pergi sekolah di sana, di dalam sana. So we are now in the center of Boyolali. There are several Dutch Indies building over there. Dan ini adalah pusatnya. Tapi dahulu pemandangannya tidak seperti ini. Pemandangannya seperti ini. Jadi ini dibangun sekitar tahun 2015. Dijadikan sebagai persimpangan 5. Kita akan menyeberang. Jadi beberapa bangunan peninggalan masa Hindia Belanda di sini sekarang digunakan oleh militer Indonesian Army. Dan itu juga salah satunya yang digunakan sebagai pusat tengah-tengah dari jalan ini. Ada satu fakta menarik bahwa di balik gedung-gedung ini, di balik gedung lama peninggalan masa kolonial Hindia Belanda ini, terdapat satu sumur. Sumur itu adalah tempat eksekusi dari Ketua Partai Komunis Indonesia, Indonesian Communism Party, DNID, yang dia dieksekusi di Boyolali. Ada di salah satu sumur di belakang gedung ini, tapi kita tidak tahu tepatnya di mana karena gedung-gedung ini dipakai oleh militer. Jadi akses ke sana
sangat terbatas. Gedung lama ini dijadikan sebagai perpustakaan umum, tetapi saya tidak menemukan perpustakaan di sana. Sepertinya kosong atau saya tidak tahu. Dan patung ini baru berusia sekitar 8 atau 9 tahun, jadi ini baru. Dan di seberang kita adalah gedung arsip. Kita akan mencoba untuk masuk ke sana. Kita akan cari tahu catatan-catatan atau literatur tentang kehidupan Boyolali di masa Hindia Belanda, ataupun peninggalan-peninggalan yang masih tersisa dan gedung-gedung yang tercatat di Boyolali semasa Hindia Belanda atau sebelumnya. Kita akan masuk ke gedung ini. Nothing up there. We are leaving now. No clue, no information, just people working, and that's good. Ya, kita akan melanjutkan perjalanan kita di Kampung Pambraman. Nanti kita akan lanjutkan cerita kita di sana. So we are now in Kampung Pambraman. The name sounds so Japanese, but the original name of this kampung came from a Dutchman or a Dutch family. It is Van Bram. Jadi Kampung Pambraman ini tidak tertulis dalam buku sejarah lokal dan tidak sering diceritakan, jadi tidak banyak orang yang tahu tentang Kampung Pambraman ini. Jadi asli ada yang tahu itu kok, tapi gini nih Mas, habis dari sini mesti kok nanya ada ya mahasiswa apa ya, habis dari sini terus tanya yang di Rejosari itu, habis itu ke Cepogoyo Sambrahan gitu. So before I'm going back to Solo, there is one surprising thing. Yeah, before I return to Solo, yeah, someone told me that behind this hotel, yeah, there is a Dutch graves. Ya, jadi tadi ada beberapa orang mengatakan bahwa di belakang hotel ini, ya, ini masih berada di tengah kota Boyolali, itu ada makam Belanda. Oh my god. Oh. Here is onze geliefde zus Clara Hortense Joch. Jadi ini dia makamnya. Di sini terbaring saudara kami tercinta, Clara Hortense Joch, geboren te Boyolali, lahir di Boyolali 10 Juni 1889, overleden di Purworejo 6 September 1905 atau 08. Jadi ini adalah makam dari Clara Hortense Joch. Semoga ada keluarga dari Clara Hortense Joch yang menonton video ini. Jadi dia meninggal di usia sekitar 20 tahun, dan dari tulisannya Onze geliefde zus, saudara kami tercinta, yang mengabarkan atau mungkin yang memakamkan di sini adalah dari saudara-saudara dari Clara Hortense Joch, dari keluarga Joch. Makamnya sangat terawat. Sepertinya ini ada nisan baru right behind this hotel.
Dan masih ada beberapa makam lagi. And here is the grave of Karel Simon. Ya, kalau itu huruf apa ya itu? Geboren dan ini geboren lahir tahun ini enggak, ini emang 1798, kemudian Overleden meninggal 7 Februari 1855. Dan sayangnya yang di atas ini tidak terlalu terbaca, tapi yang di bawah jelas lahir 1798, meninggal 1855. Dan apakah dua nisan ini punya satu makam atau dua nisan yang berbeda, ya hanya misteri yang tahu. Tapi semoga siapapun yang terbaring di sini dia merasakan damai. Rush in Friday. Walaupun ini makamnya belum terdeteksi apakah milik Karel Simon atau nisan yang di atas, tapi beliau Bapak Yanto, penghuni sini, selalu membersihkan makam. Dan kalau kita lihat di sebelah sini itu sudah agak rusak. Sebenarnya kondisinya dahulu lebih parah dari ini, tapi Pak Yanto berusaha untuk memperbaiki, ya sebatas kemampuan Pak Yanto. Tapi kita harus apresiasi karena walaupun di sini sudah banyak bangunan, tapi Pak Yanto dan penghuni di sini masih menjaga satu makam ini. Terima kasih.